yang baik yang dapat menghapus perbuatan jelek itu sendiri atau dosa-dosa dari perbuatan yang jelek. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang ketiga yaitu supaya kita bergaul, pergaulilah manusia dengan khuluqin akhlak yang mulia, bi khuluqin hasan, yaitu dengan akhlak, dengan budi pekerti yang mulia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para rawuh, para haji hajah ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng Sohibul Bait ingkang tansah kawula hormati ugi, monggo langkung rumiyin pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan kepada kita semuanya, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman wal Islam. Sehat, alhamdulillah, semua yang hadir di sini tentu dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit insyaallah. Amin. Kesehatan yang pertama itu memang kadang-kadang kalau tidak kita syukuri, tidak kita pikirkan, tidak kita kita angan-angan, seolah-olah hal yang biasa-biasa saja. Ini sehat gitu ya. Jadi sehat itu ya rasanya biasa, tapi manakala Allah menguji dengan satu yang kurang sehat, kurang fit di tubuh kita, baru merasakan bahwa oh, begitu nikmatnya sebenarnya sehat itu, begitu mahalnya sehat itu. Ketika tahu di rumah sakit, misalnya ya biaya di rumah sakit begitu mahal, berarti kesehatan itu sebenarnya juga nikmat yang begitu agung, ya. Mahal juga ya. Selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa juga kita harapkan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Tanpa persiapan tadi mestinya gaya tersenyum dong, jadi geser ganti gitu ya, tidak apa, masih ketimbang sampur ya tidak apa-apa. Untuk mengisi sekedar kita saling eling tinelingan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis shabr. Izinkanlah pada pertemuan ini saya ingin menyampaikan wasiat Rasulullah melalui sebuah hadisnya, yaitu yang berbunyi mudah-mudahan al-kamakol seperti ini: ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanat tatba'uha tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin au kamakol. Maaf kalau misalnya kurang tepat begitu ya kalimatnya, insya Allah seperti itu, yang artinya ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kita berada. Sehingga ini takwa benar-benar ditandaskan oleh Allah. Begitu pentingnya takwa sehingga di mana saja, kapan saja, atau ya mungkin di mana saja, kapan saja begitu ya, itu kita senantiasa menjadi manusia yang bertakwa. Maka Rasul bersabda ittaqillah haitsu ma kunta. Ini wasiat yang pertama.
Sehingga di dalam Al-Quran sampai ditandaskan sekali begitu pentingnya takwa, sampai ittaqullah, bertakwalah kamu semuanya kepada Allah, haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa. Ya. Jadi kita disuruh bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Okay. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sekali-kali janganlah kamu mati melainkan matinya dalam keadaan muslim atau Islam. Ini Masya Allah, ini begitu pentingnya takwa, sehingga Nabi berwasiat mengingatkan kepada kita semuanya di mana saja, kapan saja, haitsu ma kunta, itu supaya ittaqillah, supaya senantiasa takwa kepada Allah. Ini wasiat yang pertama. Dalam hadis tadi ada 3 wasiat. Yang pertama ittaqillah haitsu ma kunta, yaitu bertakwa kepada Allah di mana saja kita bertakwa. Dalam Al-Quran tadi tandaskan sekali, jangan sekali-kali kamu mati, aja nganti mati lah kita niku nggih. Dadi kono urip terus aja nganti mati sih nggih. Illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan Islam. Kalau dalam keadaan muslim lah boleh kita mati begitu loh. Artinya mudah-mudahan kita semua nanti pada akhirnya, akhir hayat kita juga benar-benar terhitung dalam keadaan Islam gitu nggih. Yang kedua wasiat Rasul, wa atbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha. Okay. Dan iringilah, ikutilah perbuatan yang jelekmu dengan perbuatan yang baik yang dapat menghapuskannya. Jadi wa atbi'is sayyi'atal hasanah, kita supaya mengiringi. Ketika kita kan tidak lepas dari perbuatan jelek ya, kadang-kadang ya kita sudah berusaha untuk senantiasa berbuat baik, tapi kadang-kadang manusia karena punya kekurangan lah, kelemahan begitu ya, kita kadang-kadang berbuat yang tidak baik atau jelek. Maka Rasul menyarankan atau memberikan wasiat, memberikan pelajaran, mengingatkan kepada kita agar ketika kita berbuat yang tidak baik, wa'ad sayyi'atal hasanat, jadi diikuti dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, yang dapat menghapus perbuatan yang jelek itu. Artinya dosa-dosa dari, kalau perbuatan jelek berarti kita berdosa. Ketika kita ikuti perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik atau dengan kebaikan, diharapkan dapat menghapus perbuatan yang jelek itu sendiri atau dosa-dosa dari perbuatan jelek itu sendiri. Ini Masya Allah. Ini jadi ketika kita misalnya berbuat jelek apa saja, maka tamhuha, diikuti dengan perbuatan yang baik. Misalnya segeralah kita bertobat, beginilah ya. Ketika kita berbuat jelek, kita sadar, maka kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti perbuatan tobat itu kan perbuatan yang baik. Mungkin banyak sekali dosa-dosa, saya berusaha untuk bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dengan sholat misalnya ya, dengan zakat, dengan berpuasa. Pokoknya iringi perbuatan yang jelek, ketika kita sadar berbuat jelek itu dengan perbuatan yang baik, niscaya akan menghapus daripada perbuatan yang jelek itu sendiri atau dosa-dosa yang kita perbuat tadi. Ini wasiat yang kedua. Yang pertama supaya takwa kepada Allah di mana saja kita berada. Yang kedua, ikuti atau iringi perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik yang dapat menghapus perbuatan jelek itu sendiri atau dosa-dosa dari perbuatan yang jelek. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang ketiga yaitu supaya kita bergaul, pergaulilah manusia dengan khuluqin akhlak yang mulia. Bi khuluqin hasan, yaitu dengan akhlak, dengan budi pekerti yang mulia. Nah, budi pekerti yang mulia ya tentunya nggih, ya budi pekerti sing apik ini nggih. Nah, kalau budi pekerti sing mulia, budi pekerti sing apik. Jadi sampai Rasul
pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia itu adalah kalau wa kholiqin nas bi khuluqin hasanin. Niku nggih. Dadi tadi ya akhlak yang mulia seapik-apike manungsa kuwe ya sing wong sing akhlake apik kaya niku lha nggih lah intine kan niku. Karena Nabi sendiri diutus juga untuk memperbaiki akhlak. Nggih dadi Nabi sendiri diutus itu untuk memperbaiki akhlak yang pada waktu itu zamannya itu katakan zaman jahiliyah itu ya, masya Allah itu nggih. Siapa yang kuat yaitu yang menang barangkali itu ya, akhlak jahiliyah. Nah itu diperbaiki oleh Rasul. Maka Rasul saya tidak diutus melainkan untuk memperbaiki akhlak. Nah, maka mari kita pergaulilah manusia, berarti sesama manusia ini dengan akhlak yang mulia, yaitu dengan budi pekerti yang mulia. Kalau dulu kalau tidak salah saya pernah menyampaikan di antara budi pekerti yang mulia itu kita biasa membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak salah saya pernah menyampaikan ada 3S, kalau tidak salah itu dulu ya. Tempatnya siapa dulu ya? Masih ada yang ingat apa tidak itu ya? Ada 3S itu ya. S yang pertama itu senyum. Kita berusaha untuk menjadi manusia yang murah senyum begitu loh. Iya ya. Sampai murah senyum. Enggak cemberut saja gitu loh. Ketemu sama seseorang cemberut saja gitu loh. Tapi kita murah senyum gitu loh. Senyum itu sehat, pertama itu sehat gitu ya. Dan orang rekasa bilang cemberut bahkan lo rekasa banget loh. Menarik bibir gitu kan ya, untuk cemberut kan rekasa sekali, tapi untuk fresh gitu ya, untuk senyum. Bahkan Rasul sendiri pernah menyatakan bahwa tabassamu an wajhi akhik wa huwa laka shadaqah. Nggih, bahwa tabassamu bermesemlah aja nih gue muka kamu nih mesem nih, karena mesem gue ya termasuk sedekah. Nggih, tabassamu an wajhi akhik. Nggih, dadi kon mesem karo wajahe sedulur-sedulur ira niku nggih, teman-teman kita itu dengan wajah yang senyum itu karena wahwalaka sedekah, maka senyum itu juga termasuk sedekah. Jadi perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah senyum ini termasuk perbuatan akhlak yang mulia. Yang kedua, yang kedua dulu kalau nggak salah ya ada salam. Salam itu dulu ada yang ingat itu salam gitu ya. Salam itu ketika kita bertemu berusaha karena kita seorang muslim dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak assalamualaikum. Ditambah boleh assalamualaikum warahmatullahi, dilengkapi lebih sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika yang memberi salam itu ada satu hukumnya adalah sunnah, tapi bagi yang mendengar salam, yang diberi salam itu malah bahkan hukumnya wajib. Sehingga ini terjadilah interaksi yang baik. Assalamualaikum, paling tidak jawabnya sama begitu, waalaikumsalam gitu. Lebih baik, kalau lebih baik lagi assalamualaikum sini, sana menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi begitu. Di sini assalamualaikum warahmatullahi begitu, di sana menjawabnya lebih sempurna lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam. Nah, salam itu ya interaksi manusia yang sangat baik ketika ketemu. Assalamualaikum adalah satu doa juga. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu semuanya, gitu, untuk panjenengan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Salam termasuk doa. Kita ketemu saling mendoakan kesehatan dan kerahmatan dan berkahan begitu. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan luar biasa ini ya. Nah ini ya, kalau apalagi kalau dia taknisung ketemu terus seret banget ini salaman. Sebelum lepas dari salaman panjenengan,
rontok segala dosa-dosanya. Masya Allah, niki nggih wis diampuni dosa. Saurunge lepas ngene salaman. Niki nggih Masya Allah. Niki nggih ini kata Rasul. S yang kedua ya, S yang ketiga apa dulu ya? Tadi ada senyum, salam, salam ya sapa jadi ya, apa? Syukur saja lah, syukur ya boleh lah ya. Syukur ya kena. Syukur itu satu hal yang terima kasih kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arabnya kan syukur. Dan syukur itu tingkatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepada manusia ya kita berterima kasih. Jadi ucapan terima kasih gitu ya. Kalau sapa ya bisa juga. Sapa itu ya menyapa kalau ketemu begitu ya. Tadi tak ganti syukur ya kenal gimana? Oh sedekah ya kenal. Iya ya, syukur. Ketika kita bersyukur berterima kasih gitu ya. Kita budayakan juga dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa bersyukur. Dengan temannya berterima kasih, begitu ya. Dengan istri ya berterima kasih, dengan suami ya berterima kasih. Misalnya Pak Hadir berterima kasih sama ibunya, artinya terima kasih Pak, gitu ya. Ibunya juga terima kasih Bu, gitu ya. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih lah. Oh, istiwanai, ya kan setelah diberi ya terima kasih Pak. Budaya terima kasih kadang-kadang kelalen gitu. Wis diwenehi ora terima kasih. Diberi itu misalnya bulanan begitu maksudnya, bukan dikasih. Kan marem. Kalau dikasih terima kasih Pak begitu. Oh, terima kasih Bu. Oh, Pak Katir baru dikasih juga terima kasih Bu gitu. Pernah apa enggak ini yang seperti itulah, itu mari kita budayakan agar terima kasih, insya Allah itu akan menjadi satu kenikmatan karena tambah kenikmatan karena janji Allah la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu berterima kasih, kamu bersyukur, akan kami tambah kenikmatannya. Kan luar biasa ini ya, ini syukur. Nah maka dari itu mari 3S yang pada pagi hari ini ketemunya itu nanti tambah soda, oh ya kena tambah terus sapa ya kena sekarang ini. Saya 3 saja itu lah 3 yang bisa bukan sapa-sapa. Wah bukan sapa-sapa ya. Ya 3 saja itu diantaranya kita budayakan apa tadi yang pertama ya salam ya, salam, kemudian ada senyum, ada syukur, terima kasih kepada sesama. Kalau kepada Allah kita namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu kurang bijaksana kalau terlalu bertele-tele, dan saya menyampaikan ini ya dengan penuh keakraban lah harapan saya, walaupun ini guyon-guyon mudah-mudahan juga maton begitulah ya. Jadi ini guyon apa kan, mudah-mudahan guyon ini maton kayaknya bisa dijadikan pedoman untuk di dalam bihulukin hasanin atau di dalam bergaul dengan manusia, karena wasiat Rasul tadi yang terakhir, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, begitu. Bihulukin hasan. Astaghfirullahaladzim, segala kekurangan dan kesalahan mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.